Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenita dengan NIM SF2306036. Di sini saya akan mempresentasikan materi autoimun, mekanisme klasifikasi dan penyakit dari mata kuliah imunologi dari dosen pengampu NS Nirwan Escape MKes. Autoimunitas adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan sehat dalam tubuh sendiri. Kondisi ini mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia dan dapat berpresentasi dalam berbagai penyakit dengan gejala yang berbeda-beda. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme autoimunitas, klasifikasi penyakit autoimun, dan beberapa contoh penyakit autoimun yang umum. Mekanisme dasar autoimunitas: kegagalan toleransi imun. Autoimunitas terjadi karena kegagalan toleransi imun baik di tingkat sentral atau thymus dan sumsum tulang maupun liver atau alergi, diskrepsi, delesi. Toleransi sentral dan liver adalah mekanisme yang mencegah sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Peran sel dan sel B. Autotip. Sel T dan sel B autotip yang seharusnya dieliminasi atau dinonaktifkan dapat lolos dari mekanisme toleransi dan menyebabkan respons imun terhadap antigen diri. Sel T CD4 positif dapat menginvasi sel B untuk memproduksi autoantibody yang selanjutnya memperburuk kerusakan jaringan. Faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik seperti gen HLA-DR3 dan HLA-DR4 yang terkait dengan diabetes tipe 1 serta faktor lingkungan seperti infeksi dan paparan zat kimia dapat mempengaruhi perkembangan autoimunitas molekuler, di mana patogen memiliki epitop mirip dengan sel antigen juga dapat memicu autoimunitas. Klasifikasi penyakit autoimun sistematik. Penyakit autoimun sistematik mempengaruhi banyak organ dan sistem tubuh. Lupus erythematosus sistematik atau sel dan scleroderma adalah contoh penyakit autoimun sistematik yang dapat menyebabkan kerusakan luas pada berbagai organ. Organ spesifik. Penyakit autoimun organ spesifik terbatas pada organ atau jaringan tertentu. Tiroiditis, Hashimoto, dan diabetes tipe 1 adalah contoh penyakit autoimun organ spesifik yang menargetkan tiroid dan sel beta cells masing-masing. Karakteristik campuran. Beberapa penyakit autoimun dapat memiliki karakteristik domestik dan organ spesifik. Penyakit Graves misalnya terutama mempengaruhi tiroid tetapi juga dapat mempengaruhi mata, menunjukkan karakteristik dari dua klasifikasi tersebut. Lupus erythematosus sistematik sel. 1. Gejala. Gejala selain meliputi keluhan wajah atau malam stres, kelelahan, nyeri sendi, dan kerusakan ginjal. Ruang malat juga dikenal sebagai butirit ras adalah ciri khas SLE. 2. Diagnosis. Diagnosis SLE didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh American College of Rheumatology dan ACR, termasuk adanya autoimuni seperti anti-dsDNA dan anti-SM. Kehadiran antibodi ini membantu mengonfirmasi diagnosis. 3. Autoantibody memainkan peran penting dalam
patogenis selain melalui pembentukan kompleks imun dan aktivitas komplement yang menyebabkan inflamasi dan kerusakan jaringan. 4. Pengobatan. Pengobatan selain meliputi imunosupresit, kortikosteroid, dan terapi biologi sering digunakan untuk mengurangi ruam dan nyeri sendi. Diabetes tipe 1. 1. Destruksi sel beta. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun organ spesifik yang ditanda oleh destruksi sel beta pankreas oleh sistem imun. Sel beta pankreas bertanggung jawab untuk memproduksi insulin. 2. Peran sel T sitosik. Sel T sitosik memainkan peran penting dalam patogenesis diabetes tipe 1, menyerang dan menghancurkan sel beta pankreas. 3. Gejala. Gejala diabetes tipe 1 meliputi poliuria atau sering buang air kecil, polydipsia atau haus berlebihan, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. 4. Pengobatan. Pengobatan diabetes tipe 1 melibatkan terapi insulin seumur hidup untuk menggantikan insulin yang tidak lagi diproduksi oleh pankreas. Penelitian terbaru berfokus pada imunoterapi untuk mencegah atau menunda perkembangan penyakit tiroiditis Hashimoto. Inflamasi kronis. Tiroiditis Hashimoto adalah inflamasi kronis pada kelenjar tiroid yang menyebabkan hipertiroidisme atau kekurangan hormon tiroid. Pengobatan. Pengobatan tiroiditis Hashimoto melibatkan terapi penggantian hormon tiroid dengan glutathione untuk menggantikan hormon tiroid yang tidak mencukupi. Autoantibody. Autoantibody yang terlibat dalam tiroiditis Hashimoto termasuk anti-TPO atau tiroid protease dan anti-TGF atau troglobulin. Antibodi ini menargetkan dan merusak sel-sel tiroid. Gejala tiroiditis Hashimoto meliputi kelelahan, penambahan berat badan, dan konstipasi. Gejala-gejala ini sering berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Multiple sclerosis (MS). Kerusakan mielin. Multiple sclerosis atau MS adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan kerusakan mielin pada sistem syaraf pusat. Mielin adalah lapisan pelindung yang mengelilingi serabut saraf. Peran sel T. Sel T autoreaktif memainkan peran penting dalam patogenis MS, menyerang dan merusak mielin. Kerusakan mielin mengganggu transmisi sinyal saraf. Gejala MS meliputi kelemahan, mati rasa, masalah penglihatan, dan kesulitan berjalan. Gejala-gejala ini dapat bervariasi dari orang ke orang. Pengobatan penyakit autoimun. 1. Imunosupresan. Imunosupresan seperti kortikosteroid, methotrexate, dan azathromycin digunakan untuk menenangkan sistem imun dan mengurangi inflamasi. Obat-obatan ini membantu mengendalikan aktivitas penyakit. 2. Terapi biologis. Terapi biologis seperti anti-monoklonal yang menargetkan sel T atau sel B, atau anti-TNF, anti-CD20 digunakan untuk menghambat respons imun yang spesifik. Rituximab dan infliximab adalah contoh terapi biologis. 3. Terapi sportif. Terapi sportif seperti fisioterapi, terapi okupunktur, dan manajemen nyeri membantu meningkatkan kualitas hidup pasien. Terapi ini membantu mengatasi
mengatasi gejala dan meningkatkan fungsi fisik. Baik, kesimpulan autoimunitas adalah masalah kesehatan yang signifikan dengan berbagai manifestasi klinis. Penambahan mekanisme autoimunitas penting untuk pengembangan terapi yang lebih efektif. Penelitian terus berlanjut untuk menentukan obat yang lebih baik dan mencegah penyakit autoimun. Pentingnya kesadaran dan deteksi dini untuk manajemen penyakit autoimun yang lebih baik. Dan dari presentasi saya kali ini, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.